Komunikasi singkat. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel dan kawat. Jaringan komputer adalah sesuatu yang penting. Perannya dalam jaringan lebih dari satu komputer bisa saling berkomunikasi sehingga bisa memudahkan komunikasi dan sharing. Jadi komunikasi dan data jaringan yang sedang kita hadapi tidak terlepas dari kinerja perangkat dan tentunya pengembangan pengguna internet yang semakin menyebar di dunia. Dalam pembahasan yang ada di bab 4 ini, materi yang akan kita pelajari terkait dengan komunikasi data dan jaringan. Dengan mempelajari materi ini, membaca khusus mahasiswa mampu menjelaskan serta mampu menjabarkan konsep-konsep dasar dalam teknologi informasi serta manfaat teknologi informasi di berbagai aspek kehidupan. Manfaat mahasiswa mempunyai penguasaan dan kedalaman pengetahuan pada mata kuliah pengetahuan tata kelola teknologi informasi dengan yang terpelajari. Ketiga, kemampuan akhir yang diharapkan. Mahasiswa mampu menjabarkan dan menjelaskan konsep-konsep dasar dalam teknologi informasi, baik itu perangkat keras dan lunak, serta konsep-konsep dari dasar dalam tata kelola teknologi informasi dan mampu menjabarkan bagaimana manfaat teknologi informasi secara etis dalam berbagai aspek kehidupan. Indikator kerapatan dalam menjelaskan terkait komunikasi data dan jaringan. Penyajian materi komunikasi adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel kawat. Untuk terjadinya data komunikasi, perangkat harus berkomunikasi menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri dari kombinasi dan hardware, peralatan fisik, dan perangkat lunak program. Efektivitas sistem komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik yang mendasar: pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan detail. Merupakan gabungan dua teknik yang berbeda, yaitu pembuatan teknik komunikasi dan pengolahan data. Ada dua jenis komunikasi data yang menjadi dasar dalam pengembangan komunikasi dan data, di antaranya: A. Infrastruktur terestrial. Aksesnya dengan menggunakan media kabel dan kabel. Untuk membangun infrastruktur terestrial ini membutuhkan biaya
yang tinggi, kapasitas bandwidth yang terbatas, yang tinggi dikarenakan dengan menggunakan kabel tidak terpaparkan oleh faktor cuaca, jadi sinyal yang digunakan cukup kuat melalui satelit. Aksesnya menggunakan satelit, makanya yang dicakap akses satelit lebih luas sehingga mampu menjangkau sebuah lokasi yang tidak bisa dijangkau oleh infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsung prosesnya. Komunikasi karena adanya gangguan karena radiasi gelombang matahari sun otak yang terjadi paling parahnya setiap 11 tahun sekali. Komunikasi data memiliki karakteristik dasar seperti itu karena aku pakai komputer untuk lihat bukunya pengiriman, akurasi, komunikasi data memiliki karakteristik dasar seperti pengiriman. Sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang sesuai. Data harus diterima oleh perangkat yang dimaksudkan atau pengguna dan hanya oleh perangkat atau pengguna. Akurasi sistem harus memberikan data yang akurat. Data yang telah diubah dalam transmisi dan meninggalkan sumber data A yang tidak dikoreksi tidak dapat digunakan. Ketepatan waktu sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Terlambatnya dikirimkannya data mata tidak akan menggunakan. Dalam kasus video dan audio, pengirimannya waktu yang tepat berarti memberikan data seperti yang diproduksi atau seperti aslinya dalam urutan yang sama ketika dibuat dan tanpa penundaan yang signifikan. Semacam ini disebut pengiriman transmisi real-time jitter, mengacu pada variasi waktu ketikatan paket. Ini adalah kelambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio atau video. Sebagai contoh, mari kita asumsikan bahwa paket video yang dikirim setiap 30 ms. Jika beberapa dari paket datang dengan delay ms dan yang lain dengan delay ms, akan menghasilkan kualitas yang tidak merata dalam video tersebut. Sebuah sistem komunikasi dan memiliki 5 komponen. A. Pesan adalah informasi untuk dikomunikasikan untuk popular dari informasi termasuk teks, angka, gambar, audio, dan video. B. Pengirim adalah perangkat yang mengirimkan pesan data. Hal ini dapat berupa komputer, workstation, headset, telepon, kamera, video, dan sebagainya.
Pen- Penerimaan C. Penerimaan adalah perangkat yang menerima pesan. Hal ini dapat dengan workstation, handset, televisi dan lain. Telefon, televisi dan lain. Media D. Media transmisi adalah jalur fisik di mana pesan berjalan dari pengirim ke penerima. Beberapa contoh media transmisi termasuk kabel twisted pair, koaksial, kabel fiber optik, dan gelombang radio. DE protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Ini merupakan kesepakatan antara yang saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua perangkat mungkin akan terhubung tapi tidak dapat berkomunikasi. Orang yang berbicara Prancis tidak dapat oleh orang yang berbicara bahasa Jepang. Nomor dua, transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerimaan data menggunakan komputer media elektronik. Untuk mengetahui lebih jauh tentang transmisi data beserta proses dan tingkat kerjanya, berikut ini merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan proses ini. Media transmisi data. Untuk melakukan transmisi data berpelakan suatu media ini sendiri memiliki beberapa macam seperti bus, kabel yang biasa, sedangkan untuk struktur komputer dalam transmisi data merupakan struktur serta Wi-Fi. A. Kabel wire. Kabel wire yang digunakan untuk melakukan dapat beberapa macam yang adalah sebagai berikut. Kabel pilih untuk ETP wire atau yang biasa terkenal dengan ringan twisted pair. Kabel ini biasa digunakan untuk melakukan transmisi melalui jaringan komputer seperti di kontor-kontor. 1. Koaksial. Kabel ini terdiri dari dua macam-macam konduktor yang dipisahkan dengan menggunakan isolator. Serat optik. Kabel ini biasa disebut dengan di mana kabel yang dapat mengirimkan informasi dengan cara mengangkat informasi data kan gelombang cahaya. Kabel Wi-Fi atau yang dikenal dengan wireless adalah media transmisi anggaya yang mana media ini hanya bisa mentransmisikan data yang terdapat pada jaringan. Ini biasa dilakukan dengan menggunakan sebuah alat bantu yang dikenal dengan atau transmisi radio, magnet, inframerah, infrared. 3. Jaringan. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer yang didesain untuk dapat sumber yang daya komputer CPU berkomunikasi serial pesan instan dan dapat mengakses informasi berbau web. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuan di setiap bagian dari jaringan komputer dapat jaringan layan surface pihak yang meminta menerima layan tersebut kalian dan yang memberikan mengirim bus layan disebut peladan. Server desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Tujuan dari jaringan komputer dikembangkan adalah jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien,
Misalnya, banyak menggunakan dapat saling berbagi printer dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi standalone bisa untuk jumlah pergerakan sama serta berbagi memakan CPU, memori, dan hard disk. B. Jaringan membantu memberikan informasi agar tetap andal dan up to date sistem penyimpanan data terpusat. Jaringan memiliki sumber daya lebih efisien, misalnya banyak mengguna tapak saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai isu baca. Jaringan membantu baik, tunggu. Jaringan membantu mempercepat proses berbagi data sharing, transfer data. Jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Jaringan memungkinkan kelompok kerja komunikasi dengan lebih efisien. Surat dan pesan elektronik merupakan substansi sebagai besar sistem jaringan di samping sistem penjadwalan, kemudian proyek konversasi online dan groupware di mana semua membantu tim bekerja lebih produktif. Jaringan membantu usaha dari melakukan klien mereka secara elektronik. Akses jarang-jarang ke dapat data terpusat bukan gaya dapat melayan kalian di lapangan di klien dapat langsung berkomunikasi dengan pemasok. Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap bagian dari jaringan komputer meminta dan memberikan layan servis. Pihak yang meminta layan disebut klien dan yang memberikan layan yang disebut pelayan. Akses ini disebut dengan sistem klien tersebut dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jauhan LAN. LAN merupakan jaringan komputer yang sering digunakan untuk menghubungkan komputer pribadi dan workstation dalam suatu kantor, suatu perusahaan untuk memakai sumber daya resources, misalnya printer, secara bersama-sama dan saling bertukar informasi yang masih dalam satu area. Jaringan ini biasanya terdiri dari komputer printer dan perangkat lainnya. Hampir sama dengan LAN yang merupakan versi LAN yang dibuatkan lebih besar dan biasanya yang sama dengan LAN. LAN dapat mencapai kantor-kantor perusahaan yang atau juga berbuat atau dan dapat dimanfaatkan untuk berbagi swasta atau umum. Mampu menunjang daya dan suara. Dapat menggunakan televisi kampung. Biasanya menggunakan antara wilayah satu kota. Bukan hanya satu lokasi saja, wilayah yang dapat menjadi kedai hingga 30 km. Mana ini merupakan yang merupakan dan berjarak lebih besar. Jenis jaringan ini merupakan layan ini buat lagi yang dibagi yang iaitu dapat mengubah satu negara maupun benar. Batas berdasarkan beberapa LAN yang ada di beberapa lokasi membuatkan sebuah divisi mengumpulkan divisi itu bisa jaringan WLAN. Jaringan lengkap
Jaringan di kapal merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan menggunakan kabel. Saat ini jaringan tanpa kabel atau wireless sudah marak digunakan dengan memanfaatkan jasa satelit dan mampu memberi kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Dengan adanya jaringan wireless, penggunaan untuk mengakses data diinginkan di tempat-tempat yang tidak digunakan oleh kabel. Misalnya saat mobile bepergian. PAN merupakan jaringan antara dua atau lebih sistem komputer yang jaraknya tidak terlalu jauh. Biasanya jaringan jenis ini yang itu hanya berjarak 1 sampai 5 meter saja. Jenis jaringan ini sangat sering kita gunakan misalnya pada saat itu mengembangkan komputer dengan HP jenis perkembangan data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel kawat. Jaringan komputer adalah suatu yang penting peranan ya dalam jaringan lebih dari suatu bisa saling berkomunikasi sehingga memudahkan komunikasi dan sharing. Jadi komunikasi data jaringan yang sedang kita pelajari tidak lepas dari bekerja perangkat dan tentu perkembangan perangkat tersebut tidak pernah sehingga menggunakan ide yang semakin tinggi di dunia. TSO dan juga satu pilihan ganda. Pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel kawat disebut dengan komunikasi data memasuki sistem posisi perangkat komunikasi jaringan. Ada dua jenis komunikasi data yang menjadi dasar dalam pengembangan komunikasi data: infrastruktur terrestrial dan melalui satelit, LAN dan WAN, PAN dan LAN, kabel termurah dan serat optik. Sebuah komunikasi dan memiliki komponen 5 komponen, 4 komponen, 6 komponen, 3 komponen. Jaringan komputer yang sering digunakan untuk menghubungkan komputer pribadi dan workstation dalam kantor serta beroperasi dengan WAN, LAN, WLAN, dan PAN. Personal Area Network merupakan jaringan antara dua atau lebih sistem yang membuat jarak fungsi kapasitas infrastruktur. Rekonstruksikan yang menggunakan kalimat yang di bawah ini: komunikasi infrastruktur terrestrial, jitter media transmisi, jaringan server, LAN, WAN, PAN, komunikasi ringkasan komunikasi dan networking yang dibuat dalam video dengan durasi waktu mengasa 20 menit. Ia berfungsi gitu masa-masa mahasiswa rujukan yaitu dan F acara yang ditunjukkan berdasarkan Y Rafidian R Mentandan N Krisnakan I Syadid A melakukan A N A kelas ke